Kak, kenapa dengan leher Anggia? Tanyaku terbata, mataku dengan jelas melihat bekas tanda merah pada leher dan dada mayat Anggia. Kamu ini sudah dibilang jangan dibuka. Tanda merah itu bekas pembuluh darahnya yang mau pecah. Ujar mertua, ia berjongkok memperbaiki kain penutup wajah Anggia. Tidak mungkin, masa ia hanya di bagian dada dan leher Anggia saja? Bu, apa yang terjadi padanya? Tanyaku, sesak dada ini melihat pemandangan itu. Pikiranku menjadi buruk terhadap jenazah Anggia, apakah dia berselingkuh di belakangku? Seketika pikiranku berkecamuk, ragaku ada di sini, tapi pikiranku menari dan melayang kemana-mana. Aku tidak bisa fokus, sehingga aku seperti orang yang linglung dan tatapanku menjadi kosong. Mas, jangan melamun. Maida menepuk pundakku, sehingga aku tersentak. Air mataku pun terus berjatuhan seperti air hujan yang berguguran dengan lebat. Tunggu. Tahanku ketika jenazah Anggia hendak diangkat ke tempat pemandian. Ada apa lagi, Fairuz? Kami sudah terlalu lama menunggumu, sekarang apa lagi yang harus ditunggu? Kasihan anakku, sudah lama rohnya terkatung-katung karena terus dijeda pelaksanaan prosesi pemakamannya. Ujar mertua sedikit ketus, ia terlihat kesal padaku. Aku ingin mengautopsi istriku. Ucapku, aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Siapa tahu dengan autopsi semuanya bisa terjawab. Kau gila? Kau sudah tidak waras? Sebelum meninggal anakku harus merasakan sakitnya meregang nyawa. Sekarang setelah ia tiada pun kau ingin membuatnya sakit. Ibu tidak setuju. Ujar mertua terlihat dari wajahnya seperti ketakutan. Entah dia takut terjadi apa-apa dengan jenazah Anggia atau ada sesuatu yang ia takutkan akan terbongkar. Yang jelas, kematian Anggia sangat janggal. Bu, coba ibu jelaskan lebih detail. Kenapa istriku bisa mengalami penyumbatan darah? Selama ini dia tak punya resiko penyakit apapun. Suaraku agak mengencang, para tetangga yang hadir terfokus padaku sekarang. Fairuz, kau ini, apa kau ingin membuat keributan pada saat dalam keadaan berduka seperti ini? Sia-sia kami menunggu kau datang. Setelah kau berada di sini, kau malah membuat keributan. Kau tidak waras, Fairuz. Mertua mengoceh, akan tetapi aku semakin curiga pada mereka. Bagaimana aku bisa merasa waras? Aku kehilangan anak dan istriku dalam waktu bersamaan. Seandainya ibu yang berada di posisiku sekarang, bagaimana perasaan ibu? Tanyaku, dada ini kian sesak. Aku juga berada di posisimu, anak dan cucuku meninggal. Cucu pertama yang selama ini aku nantikan, tidakkah kau berpikir ke sana? Tapi aku tidak ingin menangis karena aku tidak ingin melihat anakku susah di alam sana. Teriak ibu mertua menggelegar, menyita perhatian para warga. Bu, sabar Bu Marwah. Mas Fairuz, istighfar Mas Fairuz. Para warga berusaha menenangkan kami, ada yang mengelus punggung belakangku dan ada yang mengelus punggung belakang mertua. Mas Fairuz, benar apa yang dikatakan oleh Bu Marwah? Sudah terlalu sakit saat Mbak Anggia meregang nyawa, apa masih mau ditambah dengan melakukan autopsi? Proses autopsi itu sangat ngeri, Mas, dan tidak berjalan hanya 1 atau 2 jam saja. Ada baiknya proses pemakaman segera dilaksanakan sebelum waktu asyar datang. Jangan sampai kemalaman, apalagi Mbak Anggia sedang mengandung. Mitosnya, Mas Fairuz tahu sendirilah, kami takut. Bu RT berujar dengan lirih dan terpaksa aku luluh juga. Karena aku tak punya pendukung yang membantuku untuk membuat mereka semua percaya. Aldo, coba kamu urus Fairuz ini. Sepertinya dia sangat terguncang sehingga merasa shock berat seperti ini. Dia kayak orang gak waras sekarang. Ujar mertua menyuruh adik iparku Aldo untuk membawaku pergi dari sini. Mas, ayo. Tenangkan dulu dirimu, taruh kopermu ke dalam kamar. Gak enak juga dilihat oleh banyak orang, Mas membuat keributan di sini. Mas, banyak-banyakin istighfar. Mbak Anggia itu meninggal karena penyumbatan pembuluh darah. Mas, jangan mengacaukan segalanya. Ucap Aldo, seketika aku langsung meliriknya. Apa yang aku kacaukan? Memangnya aku berbuat apa? Apa salah aku ingin tahu lebih jelas tentang kematian istriku? Aku tidak apa-apa, aku masih bisa mengikuti prosesi pemakaman. Aku ingin ikut memandikan istriku, aku ingin mengelus perutnya untuk yang terakhir kali. Setidaknya aku ingin merasakan menyentuh perut Anggia yang kini sedang mengandung benihku di dalam perutnya. Ucapku dengan lantang. Akan tetapi Aldo menahanku. Mas tidak bisa ikut memandikan, ibuku ingin yang memandikan Mbak Anggia hanya khusus perempuan saja. Mas laki-laki, jadi Mas tidak perlu ikut. Ucap Aldo menghalangi.
Tidak bisa. Aku suaminya, Du. Kali ini rasanya amarahku menggelegak. Sedari tadi aku selalu dihalang-halangi untuk menyentuh jenazah Anggia. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Apa sih, Mas? Gak usah lebay deh. Mas cuma suaminya, sementara kami keluarganya. Kami lebih dulu bersama dengan Mbak Anggia daripada kamu. Kami aja gak ada selebay kamu, tapi kamu lebay banget. Aldo mencercaku. Kau belum tahu bagaimana rasanya kehilangan istri dan anak, Du. Aku dan Anggia sudah lama menantikan seorang bayi, dan sekarang pada saat Anggia mengandung, dia malah meninggal mendadak seperti ini. Jenazahnya terlihat tidak wajar. Ucapku. Aldo terdiam sejenak. Tidak wajar seperti apa? Jenazah Mbak Anggia baik-baik saja. Dia meninggal karena sakit dan sudah kami katakan kalau Mbak Anggia terkena penyumbatan pada pembuluh darahnya. Apa kau tidak mengerti juga, Mas? Tanya Aldo berkacak pinggang. Di sini seakan aku yang salah. Kusap air mata dengan pelan, berusaha terlihat bodoh di depan Aldo. Aku berusaha mempercayai perkataannya karena masih banyak pertanyaan yang menggunung di dalam pikiran ini. Aku harus mencari tahu apa penyebab kematian Anggia dan tanda apa yang ada di lehernya. Apakah Anggia berselingkuh seperti yang aku pikirkan? Dan kenapa jika Anggia memang berselingkuh, kenapa dia tega melakukan hal itu dan mengkhianatiku? Jenazah Anggia selesai dimandikan, aku kembali keluar dan duduk lesehan seraya membaca surat Yasin. Kini, aku tak berucap sepatah kata pun, aku akan mengikuti seperti apa kelanjutan dari drama ini. Usai dimandikan, jenazah Anggia dikafankan. Lagi dan lagi aku tak boleh melihat proses pengkafanan jenazah Anggia, proses itu pun dilakukan secara tertutup. Jenazah Anggia ditutup dengan kain jarik yang digantung mengelilingi jenazahnya. Aneh, seperti ada yang mereka sembunyikan yang tak boleh orang lain tahu. Aku semakin penasaran bagaimana keadaan jenazah Anggia di dalam sana. Jangan coba masuk ke dalam, Pamali. Mertua menggemit, aku memang celingak-celinguk ingin mengintip. Kau jangan batu virus, biarkan para pemandi jenazah itu menyelesaikan tugas mereka. Ujar mertua sekali lagi. Sungguh, aku semakin merasa tertantang ingin melihat proses pengkafanan jenazah Anggia. Setelah selesai mengkafani jenazah Anggia, kain jarik yang tadi digantung kini dicopot. Tubuh Anggia terbungkus rapi dengan kain kafan putih kini. Jangankan wajahnya, sehelai rambut Anggia pun tak bisa kulihat lagi. Ayo, tolong bantu dibawa ke masjid agar jenazahnya bisa segera disalatkan. Jangan sampai kita kemalaman. Ucap Pak RT, lantunan kalimat tauhid pun mulai berseru terdengar bersahut-sahutan. Aku ikut menggiring di belakang, akan tetapi pada saat aku ingin ikut naik ke atas pikap, aku terlupa sesuatu. Aku lupa mengambil peci yang ada di dalam koperku. Aku pun kembali masuk dan hendak ke kamar mengambil peci yang ada di dalam koper. Aldo, simpan semua barang-barang Anggia. Tas dan handphone jangan sampai ditemukan oleh virus. Mataku membeliak ketika mendengar obrolan mertua dan Aldo di dalam kamar mertua. Apa yang mereka sembunyikan sebenarnya? Tumpukan alat pengaman di dalam tas.